Oh ya, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan leaflet mengenai terapi guided imagery ini. Seperti ini ya. Nah, saya sudah sediakan beberapa lembar untuk kalian di sini yang mau mengetahui secara singkat apa itu guided imagery. Anda bisa baca ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Alam Hadi Pranata. Saya mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan S1 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan memaparkan tentang penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai teknik relaksasi guided imagery pada pasien penderita asma. Baik, mari kita mulai materinya. Baik, kita mulai dari pengertian dulu. Apa itu asma? Dan apa itu guided imagery? Nah, di sini saya paparkan asma merupakan gangguan inflamasi kronik saluran pernafasan yang dapat dijumpai pada anak, remaja, dewasa maupun lansia. Namun paling banyak dijumpai pada anak-anak. Di Indonesia sendiri, prevalensi asma belum diketahui secara pasti. Namun diperkirakan 2-5% penduduk Indonesia menderita asma. Departemen Kesehatan memperkirakan penyakit asma termasuk ke dalam 10 besar penyebab kesakitan dan kematian di rumah sakit, dan diperkirakan 10% dari 25 juta penduduk Indonesia menderita asma. Kemudian apa itu guided imagery? Guided imagery merupakan teknik relaksasi atau meditasi yang merupakan terapi komplementer dan termasuk dalam tindakan mandiri profesi keperawatan yang jarang diaplikasikan pada tataran klinik oleh perawat. Teknik guided imagery dapat merangsang proses fisiologis termasuk kekebalan tubuh dan endokrin yang bisa mempercepat proses penyembuhan, tentunya penyembuhan asma sendiri. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yakni faktor risiko dan pencetus penyakit asma. Di antaranya ada jenis kelamin, kemudian usia, riwayat atopi, makanan, cuaca, aktivitas, berat badan lahir, dan status gizi. Itu semua bisa menjadi faktor risiko dan pencetus terjadinya penyakit asma. Kemudian kita masuk yang ketiga, gejala-gejala asma. Apa saja sih gejala asma? Pertama, lelah dan lesu. Kedua, sulit bernafas. Ketiga, menghilangnya suara. Keempat, susah tidur. Kelima, sulit melakukan banyak hal. Kemudian keenam, gugup dan selalu tegang. Ketujuh, sering berkeringat. Kedelapan, mual dan muntah. Kesembilan, demam ringan. Dan yang terakhir, gatal pada tenggorokan. Nah, bila kamu mengalami beberapa gejala yang tadi, maka segerakan untuk periksa ke dokter, karena barangkali itu adalah asma. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, manfaat dari terapi guided imagery. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, mengatasi kecemasan dan stres. Yang kedua, mengurangi rasa depresi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur kamu. Kemudian yang keempat, meredakan sakit atau nyeri ketika asma itu datang. Nah, ketika terapi medis tidak mampu memberikan perbaikan pada kondisi pasien, maka terapi alternatif seperti guided imagery ini dapat menjadi salah satu intervensi yang dapat diberikan oleh perawat.
Dari sudut pandang klinis, praktik meditasi seperti guided imagery ini telah dilaporkan untuk memperbaiki beberapa penderitaan fisik dan psikologis, termasuk kecemasan, depresi, insomnia, dan attention deficit hyperactive disorder atau kesulitan untuk beraktivitas. Nah, itu dia manfaat dari terapi guided imagery. Langkah-langkah terapi guided imagery. Apa aja sih langkah-langkah untuk melakukan terapi ini? Nah, kamu bisa melakukannya sebagai berikut. Pertama, kamu duduk atau berbaring di tempat yang nyaman. Kemudian pejamkan mata kamu. Kemudian lakukan pernafasan dalam secara stabil. Kemudian bayangkan tempat dan aroma di tempat yang kamu bayangkan itu memberi ketenangan. Setelah itu bayangkan suasana di tempat tersebut dalam keadaan yang rileks. Kemudian tambahkanlah detail-detail dalam bayangan tempat itu. Perhatikan detail-detailnya sehingga kamu mendapatkan suasana yang benar-benar damai dan nyaman. Kemudian nikmati situasinya sehingga kamu mulai merasa damai. Nah, itu contoh langkah kecil untuk melakukan terapi guided imagery. Mudah, bukan? Nah, itu dia pemaparan dari saya mengenai terapi guided imagery. Bagaimana? Apakah kalian semua paham? Semoga paham ya. Ya, semoga penjelasan singkat mengenai terapi guided imagery ini dapat membantu kamu semua untuk memahami apa itu terapi, apa itu asma, kemudian terapi guided imagery itu seperti apa. Nah, semoga itu bisa dipahami ya. Segitu aja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.